sebenarnya di luaran sana yang kawan-kawan sampaikan tadi, ada yang negatif? Banyak? Sebenarnya bukan banyak yang negatif di luaran sana, tidak ada yang negatif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang Kalau kita bisa memberikan pemahaman seutuhnya mengenai Melia ini, maka tidak ada yang negatif. Yang negatif itu diri kita terhadap prospekan kita. Akhirnya pemahamannya tidak tertransfer, tidak bisa memberikan pemahaman. Maka di siang hari ini mari kita pahami bersama-sama the point of three. Karena the point of three inilah jantungnya informasi. Barang siapa yang memahami, siap-siap. Mulai hari ini prospekannya tidak ada yang negatif. Posting setiap hari akan berada di genggaman Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di siang hari ini ya, kita bertemu dalam konsolidasi akhir tahun 2021. Di mana kawan-kawan adalah member-member terpilih karena kuotanya terbatas. Tadi saya melihat di luar banyak sekali yang tidak dapat. Bahkan mereka mengeluhkan. Maka selalu saya katakan man cepat wa dapat, man lambat wa tamat. Karena terlalu banyak yang ingin mengubah kehidupannya di Melia sehat sejahtera tentunya. Dan saya percaya konsolidasi akhir tahun 2021 dengan tagline kita, momentum pencetakan member aktif 2022 bersama dengan kawan-kawan semua. Tentu di siang hari ini saya diberikan sebuah materi yang luar biasa. Di mana saya akan memberikan sebuah pemahaman bagaimana dahsyatnya Melia, betul ya? Dan orang yang tidak memahami pasti menyesal. Karena Melia ini akan bisa mengubah kehidupan kita, betul ya? Bukan hanya kita, keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Maka harus ada sebuah pemahaman yang harus kita berikan kepada calon prospekan kita atau masyarakat Indonesia, betul? Karena saya percaya jika Anda paham, jika member Anda paham, jika masyarakat di luaran sana paham betul dengan Melia, saya percaya Anda pasti total mengerjakan serius Melia karena Melia adalah bisnis yang akan mengubah hidup Anda menuju hidup yang lebih baik. Siap? Tapi terkadang banyak yang pemahamannya masih setengah-setengah. Malah ada juga yang seperempat atau ada yang lebih kecil daripada itu. Akhirnya mereka tidak bisa memberikan pemahaman mengenai hal ini. Maka di siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh guru saya, upline saya tercinta, yang juga adalah materinya adalah sebuah karya dari beliau. The Point of Three. Berikan aplaus yang meriah buat Bapak Said Muhammad. Semua harus fokus. Yang fokus pasti nanti prospekannya nggak ada yang negatif. Kira-kira kalau kita prospek ada nggak yang negatif? Pernah ditolak? Sering ya? Gimana? Down nggak? Ya nggak? Member baru pasti ada rasa kecewa. Saya juga dulu naik motor sama Bapak Said Muhammad berjuang sama ditolak. Bahkan saya masih ingat minggu-minggu penolakan. Prospek 30 orang lebih seminggu ditolak semua. Kalau kami saat itu berhenti, tidak mungkin hari ini kami berada di depan kawan-kawan semua. Akhirnya buat sebuah pemikiran, tergambarlah dalam sebuah PowerPoint ini. Makanya disebut the point of three. Maka sebenarnya di luaran sana yang kawan-kawan sampaikan tadi, ada yang negatif? Banyak? Sebenarnya bukan banyak yang negatif di luaran sana, tidak ada yang negatif. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang Kenapa tidak ada yang negatif? Karena kalau kita bisa memberikan pemahaman seutuhnya mengenai Melia ini, maka tidak ada yang negatif. Yang negatif itu diri kita terhadap prospekan kita. Akhirnya pemahamannya tidak tertransfer, tidak bisa memberikan pemahaman. Maka di siang hari ini mari kita pahami bersama-sama the point of three. Karena the point of three inilah jantungnya informasi. Barang siapa yang memahami, siap-siap. Mulai hari ini prospekannya tidak ada yang negatif. Posting setiap hari akan berada di genggaman Anda semua. Kita buka point of three. Point one, kita lihat. Tentu saya percaya di luaran sana selalu bicara Melia. Melia apa sih? MLM. Udah banyak orang yang trauma. Udah banyak orang yang gagal. Udah banyak orang yang merasa kecewa dengan MLM. Betul? Apalagi MLM telah menjajah Indonesia kurang lebih 40 tahun. Bayang.
40 tahun Indonesia dijajah MLM. Karena MLM di luar sana tidak memberikan pencerdasan. Maka Melia justru mengobati rasa trauma masyarakat Indonesia. Hadirlah Melia dengan tagline-nya memberikan kesehatan dan sejahtera. Berikan aplaus yang meriah. Ya. Kenapa orang trauma di luar sana? Karena MLMX. Ya, nggak bisa saya sebutkan. Pertama adalah di luaran sana MLM itu ada modal tiap bulan, betul? Di luaran sana ada tutup poin, ada belanja tiap bulan untuk mendapatkan Di luaran sana ada kejar peringkat level. Di luaran sana ada reward, hadiah, iming-iming kemewahan dengan syarat waktu yang telah ditentukan. Melia ada hadiah nggak? Maka ini yang ngebuat MLM di luaran sana trauma. Wajar nggak orang trauma? Lalu ada lagi money game. Pertama adalah haram. Kenapa? Tidak ada tapi seolah-olah ada ada perputaran paling lama bertahan 2 tahun, bangkrut atau Dulu saya masih ingat ada yang pulsa-pulsa, ada juga yang voucher-voucher, ada yang voucher tiket-tiket, ada yang voucher hotel-hotel. Lalu ada juga yang money game berkedok agama dengan umroh. Kalau kamu ngajak 3 kiri 3 kanan, maka kamu berangkat umroh. Bagaimana nasib 3 kiri 3 kanan di bawah kita? Berangkat nggak? Enggak. Mereka harus ngajak juga 3 kiri 3 kanan. Kalau mereka nggak bisa ngajak, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sedangkan di Melia, hak member akan selalu diberikan setiap mereka posting. Ya, ini membuat orang makanya ini haram disebutnya, karena perputaran uang. Atau dia dapat produk yang nominalnya nggak seimbang. Sekarang ini lagi musim investasi, betul? Ada yang menawarkan nanti investasi emas. Emasnya mana? Nggak ada. Hanya berupa di website tulisan Anda punya emas 1. Akhirnya dibawa kabur, trauma. Inilah yang merusak akhirnya MLM semakin buruk di tengah masyarakat Indonesia. Tapi Melia Sehat Sejahtera menawarkan hal yang berbeda. Selanjutnya, oknum. Pernah nggak prospek udah bicara, saudara saya udah posting Melia, udah join Melia, udah tahu Melia, teman saya juga sudah bergabung. Tapi ingat, dia bergabung bukan kepada leader dan member aktif. Tapi banyak yang gagal adalah bergabung kepada Kira-kira oknum di mana-mana ada? Selalu di mana-mana oknum ada, di semua organisasi, lembaga, instansi, dimanapun berpotensi selalu ada maka jangan salahkan Melianya, tapi salahkan oknumnya. Karena Melia ini adalah benda, tidak ada salah. Ya, ini bukan manusia, tapi sebuah sistem nggak mungkin salah. Sistem itu akan selalu transfer bonus kepada yang mengembangkan jaringan, sponsor, leadership, kiri, kanan, maka Melia akan bayar bonus Anda setiap hari. Dan oknum ada di mana-mana. Ini yang membuat orang Selanjutnya, bagaimana dengan bisnis kita Melia? Kita lihat di sini. Keluar uang modal sama dengan belanja. Artinya apa? Ada kerugian nggak? Kalau belanja ada yang salah nggak? Dapat produk, bukan seperti MLMX, bukan seperti MLM lain, bukan money game, tidak ada tutup poin, tidak ada peringkat, tidak ada reward, modal 1 hari kerja, bonus hanya 2, cash masuk rekening, dan produk setiap bulan kita dikasih. Dan modalnya hanya sekali seumur hidup, bisa diwaris. Makanya saya bicara sama adik saya bilang, Li, kamu ini keluar uang di Melia, berapa? Ya paling di bawah puluhan juta di bawah, ya enggak? Tapi berapa puluh miliar yang udah didapetin di Melia. Artinya apa yang kita keluarkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Berikan aplaus dulu buat Melia Sehat Sejahtera. Nah, tentu mengenal Melia Sehat Sejahtera dan konsep pemasaran retail dan konvensional. Kita harus memahami bersama-sama bagaimana retail, bagaimana konvensional, kita lihat. Jadi kawan-kawan kuliah lagi nih. Sistem pemasaran konvensional, kita belajar bersama-sama ya. Cara pemasaran di luaran sana, namanya sistem pemasaran konvensional itu seperti ini. Dari pabrik ada distributor satu ya, contoh handphone misalkan, televisi, baju, sepatu, apapun produk itu, pasti konvensional itu ada seperti ini. Dari pabrik harus ke distributor dulu, betul? 1, 2, 3, 4, 5 toko, betul? Bisa nggak dari pabrik langsung ke toko?
Bisa nggak tiba-tiba kita datang ke pabrik, tok 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 tok, Assalamualaikum. Kalau bahasa Sundanisnya, bade meser, mau beli, bisa nggak? Bisa diusir satpam. Maka dalam sebuah keputusan sebuah perusahaan ekspansi di sebuah negara, mereka pasti menunjuk salah satu distributor pertamanya, betul? Seperti iPhone, pasti ke iBox, betul? Lisensi resmi. Lalu misalkan Samsung atau apapun nanti ke TAM ya, biasa. Nah maka namanya distributor satu itu ada syarat dia mengeluarkan modal, betul? Misalkan modalnya 100 miliar, punya uang 100 miliar? Aduh Pak nambah paket juga liar, Maka untuk menjadi distributor modalnya besar nggak? Distributor 1, 2, 3, 4, 5 baru toko. Yang jadi pertanyaan, setiap distributor cuan semua nggak? Cuan 1, cuan 2, cuan 3, cuan 4, cuan 5, toko dapatna saeutik. Maka apa yang terjadi? Ini terlalu besar beban biayanya, betul? Ditambah lagi iklan, ditambah lagi promosi media elektronik, biaya lagi nggak? Ditambah lagi media cetak, ditambah lagi event, keluar uang lagi perusahaan buat promosi, tambah lagi baligo. Maka biaya ini begitu besar, betul? Bayangkan coba biaya ini besar sekali nggak? Bahkan sebesar 60% lebih karena ini begitu besar. Ditambah iklan zaman now, iklan itu mahal nggak? Mahal nggak? Anda lihat salah satu selebgram yang lagi viral sekarang. Sekali posting story aja 15 detik, 15 juta. Sekali IGTV 100 juta. Sekali di feed 150 juta. Posting doang, tuing. Maka biaya iklan ini begitu besar. Dan Melia tidak memberlakukan hal ini. Nah maka lihat nih di sini nih, lihat semua. Distributor, coret. Memangkas semua, nggak ada biaya ini semua. Lihat nih, tuh dari pabrik Herbal Science ke Melia langsung ke member. Maka yang besar ini cuannya member. Bahkan kalau kita bicara postur omset sama dengan penghasilan itu 40% bahan baku, 7% doang keuntungan perusahaan, 53% dibagikan kepada member. Maka kita beruntung menjadi member Melia. Maka kita berikan aplaus yang meriah buat perusahaan kita Melia Sehat Sejahtera. Makanya kalau di luaran sana kesimpulannya adalah kita lihat. Nah kalau ada pertanyaan dari mana asal bonus? Ya betul nggak? Yang prospek kan nanya, kok bisa gede banget bonus kamu? Dari mana asal bonus? Asal muasal bonus jelas. Di mana keuntungan promosi distribusi merupakan bonus Jadi bonus kita dari mana? Promosi dan distribusi. Maka kita member itu sebagai promotor, sebagai distributor. Maka keuntungan kita begitu Padahal kalau di luaran sana dari distributor berapa modalnya? Ratusan miliar. Melia hanya hiji bisa membuat kita menjadi miliarder berikutnya. Jika di konvensional kita belanja hanya menjadi maka perusahaan tidak memberikan kesempatan. Misalkan kita punya handphone iPhone, tiba-tiba kita datang ke perusahaan iPhone. Assalamualaikum, AA, Teteh, Akang, saya mau jualin handphone iPhone. Datang Anda ke iBox, diusir. Nggak bisa kita, betul? Dan kalau kita ikut jualan produk itu, kira-kira bisa nggak perusahaan itu ngasih keuntungan? Bisa nggak? Tapi Pak ada counter, ada yang jualan Pak, dari konvensional dia jual lagi. Bayangkan, orang-orang yang menjual barang dari konvensional, maka mereka itu hanya mendapatkan sisa-sisa terakhir keuntungan. Selisih-selisih terakhir karena keuntungannya udah habis. Dihabis dibagi distributor. 1, 2, 3, 4, 5 tambah iklan. Makanya kan suka ada orang yang suka jadi reseller, betul ya? Padahal itu keuntungannya sudah habis. Dia hanya dapat keuntungan sedikit, betul? Yang jualan ini, jualan itu, jualan ini hanya lebihin 10.000. 5.000, 20.000, 50.000. Sedangkan Melia kita berbeda. Kita justru adalah distributornya. Kita adalah promotornya. Dan kitalah yang memiliki hak penghasilan terbesar. Maka kalau ada yang bertanya, bisnis ini bergengsi atau tidak? Gimana gak bergengsi? Kita ini member aktif diberikan hak untuk menjadi menjadi promotor.
motor. Gak bisa di luaran sana, gak bisa. Kita datang ke pabrik, Pak saya pengen jualan ini. Kamu harus menjadi distributor dengan modal ratusan miliar. Lihat. Makanya kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Memperkaya yang di atas. Sedangkan di Melia memperkaya member-member aktifnya. Itu bisa dipahami? Jangan sampai pulang dari sini masih ada yang bicara, Pak teman saya ada yang negatif. Berarti Anda yang negatif karena Anda gak paham ini. Ada lagi yang bicara, Pak tapi kan bisnis Melia ngajak-ngajak orang. Harus ngajak orang terus. Coba saya tanya di sini. Kamu yang kacamatanya di atas, kaca kepala namanya, bukan kacamata. Sini di depan. Iya enggak? Siapa namanya? Dovir. Dovir. Ush. Sekarang Dovir saya tanya, kamu jaringan siapa? Jaringannya Kak Fani. Fani itu siapa? Dari mana? Dari Madura. Madura. Fani itu siapa LC-nya? Kazaki. Oke. Kazaki ya berarti downline saya. Saya tanya sekarang. Tar dulu, kamu tahu yang ngajak kamu Fani? Di atasnya lagi tahu nggak siapa? Gak tahu. Atasnya lagi? Ada yang tahu? Dila Adam. Dia pasti jauh belasan orang, itu puluhan orang. Dila Adam ya. Di atas Dila Adam siapa? Di atasnya lagi? Salah, masih banyak itu. Sekarang saya nanya, Dovir, kamu kan jaringan saya berarti di kedalaman. Betul ya? Sekarang saya tanya, kalau ada yang mikir bisnis ini ngajak-ngajak orang, saya nggak pernah ngajak kamu. Dan kenapa kamu ada di bawah jaringan saya? Kenapa? Kamu tegang? Santai. Tenang. Sekarang saya tanya tadi Dovir, saya nggak pernah ngajak kamu. Kenapa kamu ada di bawah jaringan saya? Dia nggak tahu. Karena di Melia ini sebenarnya kita bukan ngajak orang, kita cukup ngajak 2 orang. Ini bayangin ini udah di kedalaman berapa mungkin ya? Ribuan orang di bawah. Maka apa? Saya cukup ajak 1 orang. Kakak saya Zaki. Setelah itu berkembang lagi. Aku punya teman, temanku punya teman. Temannya punya teman, mari kita berteman. Maka akhirnya berkembang. Maka di Melia cukup mengajak 2 berkembang, penghasilan setiap. Berikan aplaus buat Dovir ya, sukses buat Dovir. Itu foto dulu kan. Foto dulu. Maka bisnis apapun berhubungan. Coba di Melia cuma ngajak 2. Coba kalau kita bisnis di luaran sana. Jualan rokok. Ahli hisap. Hari ini kita jualan besok jualan lagi. Minggu depan? Bulan depan? 1 tahun lagi? 2 tahun? 3 tahun? Terus jualan ngajak orang yang beli rokok. Sedangkan di Melia cukup mengajak 1, 2, setelah itu kalau kata Pak Ali, pendampingan. Maka ajak A, ajak B, dampingi A, dampingi B, bantu A berbonus, B berbonus, C berbonus, D berbonus, E berbonus, F berbonus. Maka hasilnya pasti spektakuler. Lalu ada lagi yang bicara, tapi Pak ini ngajak-ngajak saya masih bingung. Sekarang saya tanya, hotel ini didesain sebagus mungkin buat apa? Ngajak orang nginep. Restoran didesain sebagus mungkin apa? Ngajak orang. Rumah sakit, ngajak sakit bukan, cari orang sakit, ya nggak? Sekolah, kuliah, kampus, cari orang nggak tiap tahun? Cari orang terus tiap tahun. Buka pendaftaran. Coba kalau tutup pendaftaran, nggak ada yang. Maka apa yang terjadi di luaran sana? Semua cari orang. Dokter hewan, cari apa? Hewan. Masa kucing datang sendiri, miau, sakit perut, nggak mungkin. Sakit gigi nggak ada. Tapi cari orang yang punya hewan. Maka di luaran sana akan cari terus. Sedangkan di Melia cukup 2 orang, berkembang jutaan per hari mengalir ke rekening Anda. Ada lagi yang bicara, Kak, Melia itu menguntungkan yang di atas. Sekarang saya tanya, Melia itu adalah bisnis yang paling fair, paling adil, tidak memperkaya yang di atas. Walaupun Anda duluan, tapi kalau Anda satu paket, ini contoh. Ada si Ipin di sini si Ipin.
join hiji paket. Sebelah kirinya posting 7 paket. Sebelah kanannya 15 paket. Kalau bisnis ini memperkaya yang di atas, udah pasti si Ipin yang paling besar bonus. Tapi karena dia hiji paket, 1, di kiri lihat, walaupun omset dia lihat hitung, 2, 2, 2, 2, waduh 6, 8, 10. Ini 2, 2, 2, wah ini 20 lebih. Lihat walaupun di sini 10, 20 dia tetap dibayar 1,3. Sedangkan si A yang 7 paket berkembang di sini padahal hanya 2, dibayarnya 2,8. Apalagi yang 15. Berkembangnya 22 dibayar 7 juta. Padahal si Ipin upline-nya tapi hanya 1,3. Karena dia join hanya hiji paket. Makanya selalu saya katakan 1 paket rugi. Jangan ambil 1 paket. Hindari 3 paket. Boleh ambil 7 paket. Lebih baik 15 atau 31 paket. Maka bayangkan Melia ini adil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang membina jaringannya lebih rajin, siapa yang mau turun ke daerah, siapa yang mau membangun setiap lainnya, mereka lah yang akan memiliki penghasilan terbesar. Tambah lagi ilustrasi kucuk-kucuk. Misalkan ada 2 toko HP sama toko Melia sama-sama jualan handphone. Harganya 1,1 juta konvensional plus Meli. Kalau saya tanya, Anda belanja di sini toko HP, keluar uang nggak? Kalau di Melia keluar uang? Sama-sama toko handphone ya. Tapi ini toko HP, toko Melia. Yang saya tanya, dapat nggak handphonenya? Nah ini maksudnya apa? Ini lagi jalan, ini maksudnya teori kucuk-kucuk. Dia lagi jalan. Cuk, kucuk, 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 kucuk. Nah gitu maksudnya ya. Bukan begitu Pak Said ya. Berikan aplaus dulu yang menciptakan materi ini. Nah dia datang. Cuk, kucuk, 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 kucuk datang. Bade meser. Meser naon, meser handphone. Sabaraha, hiji koma hiji. Keluar uang? Datang ke sini. Itu bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa gimana? Tumbas. Pokoknya ini jalan, cuk, kucuk, 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 kucuk. Belilah handphone, mau beli handphone. Berapa? 1,1. Keluar uang? Dua-duanya dapat handphonenya? Ada kerugian atau tidak? Harus paham ini. Jangan sampai nanti ada yang sudah posting, sudah bergabung. Atau yang pernah posting bicara, saya pernah bergabung di Melia, rugi. Rugi apanya coba? Di luaran sana sama-sama keluar uang, betul? Sama-sama dapat produk, betul? Ada kerugian atau tidak? Gak ada kerugian sedikit pun. Karena Melia kita keluar uang, kita dapat produk, dikonsumsi sehat, dijual untung, kerjakan bisnisnya tajir melintir. Itulah Melia. Apa yang membedakan? Di luaran sana pulang bawa bisnis enggak? Sama-sama belanja lo, sama-sama keluar uang lo, sama-sama dapat handphonenya lo, tapi nggak bawa bisnis. Di Melia bawa bisnis. Berikan aplaus buat Melia. Lalu kita ajak lagi. Online saya ajak, ayo beli iPhone. Dapat nggak saya sponsor? Saya datang ke iBox. Wahai iBox, berapa banyak downline saya pengaruhi beli handphone. Apa yang kamu berikan ke saya? Gak ada, keuntungan udah habis dibagi-bagi distributor, promotor. Maka ketika si A dan si B datang, ayo kita beli handphone di iBox. Datanglah A, B belanja keluar uang, dapat HP-nya, rugi atau tidak? A dan B pulang bawa bisnis, hanya menjadi konsumen, tidak dapat apa-apa. Melia, cuk, kucuk, 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 ajak A, ajak B, keluar uang. Dapat handphonenya, rugi atau tidak? Pulang bawa bisnis. Si A jadi konsumen plus dapat hak bisnis. Si B jadi konsumen dapat hak bisnis. Yang mengajaknya kita dapat bonus promosi, bonus sponsor 175.000 per paket. Maka Melia ini memberikan keuntungan bagi kita. Si A dan si B menginformasikan kepada temannya. Cuk, kucuk, 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 kucuk. Nah, C, D, E, F diajak. Dapat A? B dapat?
Anda dapat hanya menjadi konsumen. Kita lihat, kalau di toko Melia C konsumen plus hak dapat hak bisnis, konsumen hak bisnis, konsumen hak bisnis. A dapat apa? Sponsor. B dapat apa? Sponsor. Anda dapat apa? Leadership. Berikan plus yang Melia. Dahsyatnya Melia. Dahsyat nggak ide pemikiran di Melia? Coba di sini ini yang buat kita kaya raya ini. Miliarder. Datang lagi. Cuk, kucuk, 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 kucuk. Lihat. C, D, E, F, G. Gak dapat apa-apa semua. Mengapa semua tidak dapat apa-apa? Karena keuntungannya habis. Dibagi distributor promo. Aduh sedih banget. Makanya saya kadang sedih kalau member saya tiba-tiba, Kak aku mau jualan A, jualan B, jualan C, masuk ke konvensional, olele. Kenapa olele? Saya ini miris. Karena dia ini mendapatkan ampas keuntungan terakhir dari sisa-sisa yang sudah diraup semuanya sama distributor promotor. Maka hanya mendapat keuntungan seetik-seetik sedikit. Sedangkan di Melia semua keuntungan distributor, promotor diberikan kepada kita semua. Maka hal ini yang harus membuat kita semakin yakin. Siap? Maka setiap kita membantu, lihat konsumen hak bisnis dapat sponsor, leadership. Dapat nggak semua? Ketika kita membantu jaringan kita, maka kita akan dapat bonus. Mau berkembang dimanapun, sampai kapanpun, kedalaman manapun, masuk rekening kita setiap hari. Kemarin saya buat acara di NTT, Nusa Tenggara Timur, bayangin. Itu bisa dikatakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Karena APBD-nya kecil sekali dan masih banyak daerah-daerah primitif. Tiba-tiba saya disamperi ke hotel, ada kepala suku mau ketemu. Karena anaknya 9 orang member semua Melia. Dan saling membantu buat OPP. Dia cerita bahwa anaknya lulusan SD semua. Hanya satu ada yang kuliah yang top leadernya itu. Dia berterima kasih saya mau datang ketemu dengan Bapak Al-Hadad. Ya enggak? Dia bawa persembahan. Kalau di sana bir. Waduh kata saya. Budaya. Lalu dibawain ayam. Yang ayam hidup. Ini saya persembahkan buat Olal. Kata saya kasihin lagi member saya yang di sana. Nanti Bapak harus datang ke tempat kami begini. Bayangin dia cerita anaknya semua lulusan. Saya sudah frustasi gitu. Saya sudah mempersiapkan kehidupan anak saya sampai 10-20 tahun ke depan. Saya hitung beras berapa banyak per bulan yang harus ada. Ya karena di daerah pertanian. Lalu dia harus hidup bagaimana segala macam. Karena anak saya lulusan SD. Tapi dia bilang puji Tuhan ketika Melia datang ke kampung kami. Sekarang anak saya dua-duanya bisa membangun rumah 2 lantai akibat Melia. Saya bayangkan katanya anak saya ini jangankan bicara depan orang, lulusan SD Anda bayang. Sekarang setiap OPP 9 anaknya terlibat. 1 jadi presenter, 1 jadi MC, 1 5 pilar, 1 clicker, 1 multimedia, 1 yang menerima tamu Anda bayang. Dan itu lulusan SD semua. Bahkan mereka diajarkan dari nol sampai sekampung bingung semua. Itu gimana anak lulusan SD sekarang? Downline-nya kepala dinas, kepala kelurahan. Makanya dia bicara saya sangat bangga dan saya berterima kasih. Saya melihat sampai anak saya bisa beli mobil di sini. Kata, wah ini sebuah kebanggaan bagi kami, kampung kami karena keluarga kami terangkat akibat Melia Sehat Sejahtera. Coba bayangkan di sana yang masih primitif, Melia bisa berkembang. Masa Anda tengah kota, biasa main Instagram, Facebook, WA, TikTokers, gak bisa, betul gak? Maka Melia yang mendidik semuanya, orang dari nol, from zero to be hero, ya gak? From nothing to be something, betul? Akibat Meli, sampai akhirnya tercipta stokis di sana. Maka Melia adalah bisnis yang paling amanah. Anda mau kembangkan dimanapun, kapanpun, kedalaman berapapun, setiap kiri berkembang, kanan berkembang, Melia akan membayar bonus setiap hari.
Apa kabar?